sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kewajiban hukum auditor. Saya Widiwayu Setiawan, NIM 552018-031. Kewajiban hukum bagi auditor. Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Auditor akan terkena sanksi atas kelalaiannya, seperti kegagalan untuk mematuhi standar profesional di dalam kinerjanya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara atau lawsuits. Atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis, Huacanala dan Sineke 2003-69. Lebih lanjut, Palmors dalam Huacanala dan Sineka menjelaskan bahwa litigasi terhadap kantor akuntan publik dapat merusak citra atau reputasi bagi kualitas dari jasa-jasa yang disediakan kantor akuntan publik tersebut. Menurut Rahmat Saleh AS dan Saiful Anwar Syahdan, Media Akuntansi 2003, tanggung jawab profesi akuntan publik di Indonesia terhadap kepercayaan yang diberikan publik seharusnya akuntan publik dapat memberikan kualitas jasa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan kepentingan publik, yaitu selalu bersifat objektif dan independen dalam setiap melakukan analisa serta berkompeten dalam teknis pekerjaannya. Terlebih-lebih, tanggung jawab yang dimaksud mengandung kewajiban hukum terhadap kliennya. Sumber hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan menurut Lobeck dan Arens serta Boynton dan Kell yang telah diolah oleh Azizul Kholis, Inengah Rata, Sri Sulistiawati, dan Endah Prepti Lestari 2001 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang selanjutnya. 2. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law atau liabilities to third party. Kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Pihak ketiga dapat terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, dan bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Doktrin Ultramarez. Kewajiban dapat timbul jika pihak ketiga primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit. 2. Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan. 3. Foreseeable user, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakaian laporan keuangan yang mempunyai hubungan kontrak. Contoh, bank menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. 3. Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under securities law. Kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat terdiri atas sebagai berikut. 1. Securities Act tahun 1933, persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang mengeluarkan efek-efek baru. Peraturan membolehkan pihak ketiga menggugat auditor jika laporannya menyesatkan dan tidak mempunyai beban pembuktian hal tersebut. Sementara, auditor dapat membela jika audit telah memadai dan pemakaian laporan tidak menderita kerugian. 2. Securities Exchange tahun 1934, persyaratan penyampaian laporan tahunan setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Akibat tuntutan ini, SEC
dapat mencabut izin praktek dari KAP yang melakukan kesalahan. Ketiga, Rector Influence and Corrupt Organization 1970. Peraturan ini ditunjukkan untuk kriminalitas, tetapi auditor sering dituntut berdasarkan peraturan ini. 4. Virgin Corrupt Practice tahun 1977. Larangan pemberian uang suap kepada penjabat di luar negeri untuk mendapat pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha. Contoh, pada pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. 4. Kewajiban kriminal atau crime liabilities. Kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Contoh, pemerintah federal menuntut auditor karena secara sadar menerbitkan laporan audit yang tidak benar. Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, akan tetapi secara implisit hal tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, peraturan-peraturan mengenai pasar modal atau BAPEPAM, Undang-Undang Perpajakan, dan lain sebagainya yang berkenan dengan kewajiban hukum akuntan. Keberadaan perangkat hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk kalangan profesi untuk melengkapi aturan main yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar di satu sisi kalangan profesi dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan di sisi lain masyarakat akan mempunyai landasan yang kuat bila sewaktu-waktu akan melakukan penuntutan tanggung jawab profesional terhadap akuntan publik. Ya, yang selanjutnya adalah 5. Kewajiban hukum auditor, yaitu ada tanggung jawab auditor, yaitu mencakup A. Mendeteksi kecurangan, yaitu tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Yang selanjutnya adalah tindakan pelanggaran hukum oleh klien, yaitu tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan pelanggaran hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan pelanggar hukum, serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama. Selanjutnya ada B. Pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit serta risiko audit. Berikut ini definisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit menurut Lobecki dan Arens. Nama saya Arif Badra Mukti, NIM 55/2018-017. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Yang pertama adalah kegagalan bisnis. Adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utang atau tidak mampu memenuhi keharapan pada investor. Karena kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Yang kedua adalah kegagalan audit.
adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat atau audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum. Yang ketiga adalah risiko audit. Adalah risiko di mana audit menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian. Sedangkan dalam pernyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Yang selanjutnya adalah beberapa konsep hukum yang dapat ditetapkan pada segala macam gugatan terhadap akuntansi publik (SPB) sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep kehati-hatian atau prudent presumption. Ada perjanjian antara profesi akuntansi dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penanggung jawab laporan keuangan. Auditor hanya berkewajiban untuk melakukan audit secara teliti. Meskipun demikian, auditor bukan tanpa celah. Standar ketelitian yang dapat diharapkan dari auditor sering disebut sebagai konsep prudent presumption. Yang kedua adalah konsep kewajiban atas tindakan orang lain. Para partner atau pemegang saham dalam perusahaan profesional secara bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan perdata yang ditujukan terhadap salah seorang anggotanya. Yang ketiga adalah kurangnya hak komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak untuk menahan informasi jika diminta oleh pengadilan dengan alasan bahwa informasi itu dirahasiakan. Seperti informasi dalam kertas kerja seorang auditor dapat diminta dan diwajibkan oleh pengendalian jika diperlukan. Pembicaraan rahasia klien dan auditor tidak dapat ditutupi dalam pengadilan. Yang keenam adalah tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum. AICAP dan profesi mengurangi risiko tekanan sanksi hukum dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, resist dalam auditing. Yang kedua, penetapan standar dan aturan. Yang ketiga, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. Yang keempat, menetapkan persyaratan penelahan sejawat. Yang kelima, melawan tuntutan hukum. Yang keenam, pendidikan bagi pemakai laporan. Yang ketujuh, memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak pantas. Yang kedelapan, perundingan untuk perubahan hukum. Sekarang kita masuk yang bab ketujuh, tanggapan akuntan publik terhadap kewajiban hukum dalam meringankan kewajiban auditor dalam melakukan langkah-langkah berikut. 1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. Yang kedua, mempekerjakan staf yang kompeten dan melihat warisan dengan pantas. Yang ketiga adalah mengikuti standar profesi. Keempat, mempertahankan independensitas. Yang kelima, memahami usia klien. Keenam, melaksanakan audit yang bermutu. Ketujuh, mendokumentasikan pekerjaan secara memadai. 8. Mendapat surat penguasaan dan surat pernyataan. Yang kesembilan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. 10. Perlunya asuransi yang memadai. 8. Mencari bantuan hukum. Ini daftar pustaka dari kami. Terima kasih.